Insyaallah Pak nek cilike tau angon wedhus bakale dadi wong hebat. Amin. Ya. Emang kenapa? Dalam angon wedhus ini jangan diremehkan Pak. Angon wedhus itu ada pendidikan. Pendidikan apa? Latihan menjadi apa? Pemimpin Pak. Oh, zaman ini wedhuse mboten setunggal kalih, atusan Pak. Ngatur wedhus kalih menungso niku angel pundi? Mboten nate kok ngelek-ngelek bapakmu ki pancen ra tanggung jawab kok leh. Ya. Awet cilik ditinggal orang ngeragati, ora tau ngirim duit transfer ya belas ora tau. Ya. Kok tiba-tiba datang malah pengen nyembelih. Wah iki nek bocah diwarai sama ibunya tiap hari kejelekan bapaknya mesti semaure napa? Le bapak ngimpi kok nyembelih kowe. Napa semaure kira-kira? Ya. Sampean ki priye to Pak? Ngopeni belas ora ngeragati ora teko-teko malah pengen nyembelih gitu. Ya. Jadi ini penting Pak, pelajarannya adalah berarti mendidik pasangan jadi sholihah itu nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udhu bika min haula'il arba'. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib, jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kembali dihadirkan Allah di majelis ilmu. Semoga banyak berkah yang kita raih di malam hari ini, diberi ilmu yang manfaat, dimudahkan memahami dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin. Baik, di pertemuan kemarin saya membahas tentang tadabbur surat Al-Kautsar. Kemudian juga membahas tentang hukum berkurban. Hukumnya apa Pak kalau wingi? Sunnah ya. Panitiane wonten mriki. Bar pengawasan sing daftar anyar wonten mboten? Kathah sukses berarti pengajiane. Nek mboten tambahan berarti kula gagal ngene ku ceritane. Jadi Masya Allah ya. Jadi insya Allah kurban itu cara syukur terbaik atas nikmatnya Allah. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah ingatkan, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka cara bersyukurnya apa? Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Allah, untuk Allah. Wanhar, dan kurbanlah. Berarti syukur itu tidak hanya ucapan alhamdulillah, tapi diikuti dengan wujud nyatanya. Lah bulan Dzulhijjah paling utamanya adalah berkurban. Semoga Allah terima ibadah kurban kita di tahun ini, dan yang belum bisa berkurban semoga Allah mudahkan kurban untuk tahun berikutnya. Amin. Jadi ini kesimpulan kemarin ya. Dan malam ini masih membahas tentang tokoh utama di balik peristiwa kurban. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini malam ini kita tadabbur surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, di Quran itu banyak tokoh. Banyak ya. Ada nabi-nabi, bahkan ada yang jadi judul surat.
banyak. Surat Yusuf, surat Yunus, ya, surat Ibrahim termasuk, ya, Hud, Muhammad, ada banyak surat itu. Dari sekian nama-nama nabi, dari sekian tokoh-tokoh dalam Quran yang disebut langsung oleh Allah bahwa dalam diri beliau ada uswatun hasanah, ada dua nama. Satu Nabi Muhammad, Allah firmankan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Nabi Muhammad, dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh yang baik. Maka semua yang butuh contoh ada dalam diri Nabi. Makanya kalau Aisyah, garwanipun Kanjeng Nabi, ditangkleti bagaimana akhlaknya Nabi, dijawab simpel oleh beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Artinya Nabi itu Quran yang berjalan itu. Apa yang Allah perintahkan Nabi pasti kerjakan, apa yang Allah larang pasti Nabi tinggalkan. Nah, itu Pak. Jadi Rasul uswatun hasanah dalam apapun nih. Jenengan jadi apa misalnya? Jadi anak yatim misalnya. Nabi itu yatim yang tidak pernah menggantungkan apa namanya belas kasihnya kepada orang lain, ya. Maka beliau bekerja. Nabi kerja sejak usia berapa? Sejak usia 8 tahun Pak, sampai 12 tahun, 4 tahun kerjanya apa? Angon wedus Pak, ya. Maka sampai Nabi bersabda, mamin nabiyin illa ra'al ghanama. Tidaklah setiap nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Jenengan juga ya Rasulullah? Iya, saya juga dulu angon wedhus itu, ya. Insya Allah Pak, nek cileke tahu angon wedhus bakale dadi wong hebat. Amin. Ya. Emang kenapa? Dalam angon wedhus ini jangan diremehkan Pak. Angon wedhus itu ada pendidikan. Pendidikan apa? Latihan menjadi apa? Pemimpin Pak. Oh, zaman ini wedhuse mboten setunggal kalih, atusan Pak. Ngatur wedhus kalih menungso niku angel pundi? Hah? Angel wong napa angel wedhus? Angel wong ya Pak. Lho wedhus niku nggih angel Pak. Wedhus niku nek gangsal gampil niki nek atusan, bayangkan 150. Maka zaman dulu itu orang-orang angon wedhus itu kadang dibantu pakai anjing. Maka umat Islam itu ada pembahasan nanti, anjing itu ada dua yang boleh dipelihara. Satu kalbus soid. Kalbus soid itu anjing yang dipakai berburu zaman dulu Pak, ya, biasa dulu. Yang kedua kalbul hirosah, anjing yang dijadikan penjaga sawah atau kebun. Nah itu buat angon Pak. Nek tak contohnya gampil, jenengan ngertos film Sound the Ship toh? Sing nyekel sempritan niku, prit terus wedhuse do kumpul niku. Niku jenenge kalbul hirosah niku, anjing penjaga ladang itu, kebun itu. Niku berarti angel napa gampil angon wedhus? Ya gampang-gampang angel toh, ada pendidikannya itu. Makanya Nabi itu dididik sejak kecil jadi pemimpin. Nah, ngatur wedhus dulu sebelum ngatur manusia itu. Itu 4 tahun Pak, sampai sudah 12 tahun. Kemudian jadi pedagang, jujurnya luar biasa. Kemudian menikah di usia 25 tahun, menjadi suami yang paling lembut Nabi. Tak pernah marah Rasulullah itu, tak pernah, ya. Dan kelak menjadi kakek yang tidak hanya memanjakan cucu, tapi kakek yang penuh teladan. Nah ini Nabi. Jadi mau cari apapun teladannya, Nabi Muhammad punya keteladanan itu. Itu hebatnya Rasulullah Pak ini, ya. Jadi luar biasa Nabi kita ini. Yang kedua yang mau dibahas ini, Allah sampaikan uswatun hasanah itu siapa? Fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim. Makanya ini pasti Nabi juga istimewa sekali, Ibrahim alaihissalam. Maka kita coba belajar bagaimana Allah memuji. Masya Allah.
Kalau kita muji Allah kan level kita ya Pak, memuji Allah. Ada nggak Allah muji kita? Nah, ini Ibrahim dipuji Allah, Masya Allah. Julukannya saja apa? Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Bayangkan itu Pak ya, Allah punya miliaran hamba, tapi yang paling dikasihi bahkan julukannya Khalilur Rahman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Apa kehebatannya? Kita simak Allah sendiri yang menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nahl. Ada surat khusus juga, surat Ibrahim. Ini dua surat sebelum An-Nahl ya. Satu surat sebelum An-Nahl, Al-Ibrahim, Al-Hijr, baru An-Nahl. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, kana ummatan, adalah seorang umat. Apa definisi umat itu? Imaman, seorang pemimpin. Qanitan lillahi, yang senantiasa taat kepada Allah. Hanifan, sosok yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah berbuat syirik, maka Allah sebut tidak termasuk golongan musyrik. Syakiran li an'umih, sosok yang senantiasa bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Istabahu, maka ya Allah menjadikan Ibrahim, memilihnya Ibrahim, wahadahu, dan memberinya petunjuk, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan untuknya di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim, fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, termasuk orang-orang yang saleh. Nah, diakhiri ayatnya, rangkaiannya dengan berbagai kelebihan tadi Allah sampaikan. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, untuk apa? Anitabi, ikutilah millata Ibrahim hanifan, agama Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 karakter utama dalam ayat ini ya, meskipun nanti dalam ayat lain banyak. Satu, kita bahas. Ibrahim disebut oleh Allah karena ummatan, adalah seorang umat. Padahal umat itu biasanya jumlahnya berapa? Umat Islam berbondong-bondong ke lapangan untuk sholat Idul Adha. Jumlahnya satu apa banyak? Banyak. Tapi kenapa satu orang Allah sebut ummah Nabi Ibrahim ini? Ini termasuk satu keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Ummatan itu maksudnya adalah di sini imaman jami'an lihsalil khairi hadiyan muhtadiyan. Beliau adalah sosok pemimpin. Yang namanya pemimpin itu berarti penuh keteladanan harusnya. Artinya sosok yang apa? Sering memulai kebaikan itu apa Pak? Contohnya nek follower niku tukang ikut-ikut ya. Nek yang ciptakan tren apa? Bahasa Inggris yang angel teman. Trendsetter ya. Ya kalau nggak salah itu mungkin. Ya. Sosok yang selalu membuat memulai kebaikan itu pokoknya ya. Maka lihat saja jejak Ibrahim, Masya Allah Pak. Nabi Ibrahim muda itu sudah penuh karya. Nah, ini makanya ada kisah kan dalam Al-Quran itu. Ibrahim itu tidak larut dengan budaya masyarakat yang rusak Pak. Coba kita lihat bagaimana ketika masyarakat di zamannya itu semuanya menyembah patung, termasuk bapaknya. Bahkan bapaknya kerjanya buat
patung itu. Dan Ibrahim itu suruh jual itu. Bayangkan Pak, ya, beliau kalau jual patung ya patung jangan dibeli, ya. Patung ini benda nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendengar, nggak bisa jawab, nggak bisa ngabulkan, jangan dibeli. Gitu. Rapayu dagangan itu lama-lama. Ya, kita lihat Ibrahim, masya Allah, tanggung jawab dakwahnya Pak. Maka ada surat nanti, surat Maryam itu membahas tentang bagaimana Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Begitulah nanti Nabi SAW dalam berdakwah. Maka tanggung jawab kita setelah ngerti ilmu, siapa yang pertama kali diberitahu? Nabi Muhammad tentunya yang jadi teladan. Nabi setelah dapat wahyu, siapa yang diberitahu pertama? Siapa Pak? Jenengan nek bareng ngaos ngeten iki wangsul sing dikandani pertama sinten? Nyong meneng wae kok. Ya, tanggung jawabnya siapa Pak? Istrinya. Lah makanya begitu Nabi dapat wahyu, ya, gemetar ketakutan, tidak ngerti siapa sosok putih besar mengatakan Iqra itu. Maka istrinya langsung menenangkan, tenang. Besok kita tanyakan kepada Waraqah ibn Naufal. Dia orang alim, barangkali dia punya jawaban. Nah, maka begitu Nabi dapat wahyu, yang disampaikan pertama kali, diberitahu pertama adalah istrinya. Nah, beginilah Pak, dakwah harusnya tanggung jawab pertama itu pasangan kita. Maka ada istilah nek Jawa niku bojo niku napa? Garwa. Napa artine? Sigaraning nyawa. Katanya sehidup semati. Ndak iya Pak? Sehidup semati pernah ya, bar mati yang beroh ya Pak. Nah, kalau sehidup semati, kalau betul-betul itu garwa namanya. Itu garwa itu sigaraning nyomo. Artinya apa? Tanggung jawab pertama kita setelah ngerti ilmu adalah mendakwai istri. Itu nomor satu memang. Ya, maka ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Semua perintah begitu. Perintah yang pernah saya bahas misalnya jilbab. Jilbab itu jelas, ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, kulli azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak gadismu, wa nisa'il mu'minin, baru istrinya orang-orang mukmin. Siapa yang pertama kali diberitahu? Istrinya. Ya Bu, Allah sudah turunkan perintah bahwa setiap wanita muslimah wajib memakai jilbab. Nah, itu istri dulu diberitahu Pak. Ya. Nah, yang belum punya istri siapa? Orang tua. Karena Nabi Ibrahim itu ketika berdakwah belum punya istri, maka yang didakwai siapa? Ayahnya lah. Dakwah kepada orang tua itu penuh adab. Jangan samakan dakwah kepada orang lain, harus akui ilmunya. Maka ada penting Pak. Jadi dakwah itu tidak sekedar menyampaikan, tapi lihat kepada siapa kita berdakwah. Ada kaidah khotib bin nas ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, atau siapa yang diajak bicara. Kalau orang tua tentunya beda dengan kita dakwah kepada selain orang tua kita. Maka lihatlah Ibrahim ini, masya Allah. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Pakai logika Pak, dakwah kepada orang tua lembut, tidak langsung main Pak iki bodoh mosok patung di sembah, iki jenenge ora adab. Ya. Apa kata Ibrahim? Ibrahim masya Allah, ya abati qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Pak, kula gadah ilmu. Ilmu niki ilmu saya, jenengan dereng angsal niki. Kula beritahu, saya kasih tahu Pak. Bapak nek masalah buat patung
top, jago. Wah ini berarti penting Pak mengakui apa ini? Ya ilmu orang ya. Tapi nek urusan ini Bapak mesti dereng deng. Ilmu apa le? Maka dijawab, ya abati lima ta'budu ma la yasma. Pak, Bapak kok nyembah sing boten saged mireng. Wala yubsir, boten saged ningali, ndak bisa mendengar, ndak bisa melihat. Wala yugni angka syai'a, boten saged maringi napa-napa kalih Bapak. Kok disembah to Pak? Bapake tenger-tenger to Pak, mikir loh, kok bener ya bocah iki jebule. Pancen dibengoki ya ora jengkel, diglendeng ora rumangsa, jeneng patung Pak. Ya, dinyek ya ora bakal jengkel, ditengel ngono ki ya paling meneng wae to. Ya. Ini logikanya mau diruntuhkan dulu Pak. Lah maka nanti sama. Ketika Nabi Ibrahim nanti, masyarakat itu punya tempat satu sesembahan Pak, tempat menyembah. Ketika itulah Ibrahim cari cara. Gimana caranya? Orang-orang ini nyembah patung semua Pak, satu kampung itu. Gimana caranya? Kalau cuma patungnya dihancurkan bisa, tapi kalau selama pikiran masih mendewakan patung itu masih dominan, mesti buat lagi. Mungkin dirusak cilik malah gawe luweh gede gitu ya. Maka Ibrahim cari cara, oh berarti nanti mereka harus ada momentum bagaimana saya runtuhkan pola pikirnya bahwa tidak bisa apa-apa patung itu. Maka cari cara, betul. Beliau menunggu hari raya besar, semua orang ke lapangan. Ibrahim diajak ayahnya, le, ayo ke lapangan bareng-bareng sama orang-orang. Ibrahim jawab, inni sakim. Pak, kula nembe gerah Pak. Ya, ngapusi mboten niku. Maka nanti ada pengakuan Nabi Ibrahim itu berbohong berapa kali? 3 kali ya. Satu ketika mengatakan saya sakit. Ya, saya sakit Pak. Niku mboten gerah. Tapi Ibrahim pengen punya rencana besar. Nanti nek orang-orang sedang ke lapangan, beliau mau masuk ke tempat penyembahan itu, mau rusak patung-patung itu. Maka beliau menyatakan saya sakit Pak itu. Ya. Itu. Yang kedua beliau mengatakan ketika itu kebohongannya adalah tentang patung itu. Nanti ditangkap kan, ditanya, kamu yang rusak? Bukan kok nuduh saya itu loh, tanya sing paling gede itu. Padahal sing rusak siapa? Ibrahim alaihissalam kan itu. Yang ketiga nanti ngomong sama istrinya, nanti nek kamu ditanya oleh raja, jangan ngaku istriku, kamu ngaku saja adik perempuanku. Sebab raja itu punya kebiasaan buruk, sering rebut bojone wong gitu ya. Nah, itu Pak. Nabi Ibrahim punya rencana, maka begitu ngomong saya sakit, wah orang-orang bapaknya ninggalkan akhirnya ke lapangan. Begitu sudah nggak ada orang, beliau masuk, semua dirusak, dikampak kecuali satu yang paling gede. Begitu orang-orang mau nyembah, mereka terperanjat kaget. Siapa yang merusak ini? Kok berani-beraninya merusak sesembahan kita? Ada yang sudah tahu Pak. Fatan, ada anak muda, yuqalul lahu Ibrahim, jenenge Ibrahim. Tadi Pak, Fatan anak muda. Wah ini, jadi ternyata Ibrahim muda itu sudah sosok yang luar biasa. Jadi cah nom itu kudu punya peran dominan di masyarakatnya ya. Anak muda kok melu-melu ya berarti kurang sip ya. Ada Fatan yuqallahu Ibrahim, maka panggil Ibrahim itu. Begitu dipanggil di sidangan Pak, dia ditanya macam-macam, kamu bener yang rusak patung-patung ini? Ibrahim ngomong, kok nuduh saya? Itu lo tanya yang paling gede, dia yang bawa kampak, tanya dia. Rajanya termasuk orang-orang ngomong, bagaimana mungkin kami bertanya kepada yang nggak bisa mendengar gitu ya. Baru Ibrahim sudah pada inti targetnya ya, baru beliau bicara, kalau memang nggak bisa mendengar, kenapa berdoa kepada yang nggak bisa mendengar? Kalau nggak bisa mendengar berarti nggak bisa mengabulkan, kenapa minta kepada dia yang nggak bisa mendengar dan yang mengabulkan ya. Orang kafir fabuhitalah di kafir, tercengang Pak, mantuk-mantuk, jane hati kecilnya membenarkan, tapi ya sudah Pak, sudah emosi, maka ya sudah wis pokoknya bakar Ibrahim. Maka Ibrahim dibakar kan itu
Nah, itu Ibrahim di usia muda Pak, sudah punya apa ini? Keberanian luar biasa ya. Begitulah Al-Quran, ada fityatun misalnya, ada pemuda kahfi. Pemuda kahfi ini dulu kayaknya Pak, kerjanya cuma apa? Tidur di gua kan, 309 tahun dalam surat Al-Kahfi itu ya. Tapi ini pemuda luar biasa ini, menentang kezaliman di zamannya ya. Maka ini generasi muda ini ciri-cirinya adalah berani menabrak apa? Budaya yang keliru. Jangan kemudian malah ikut menguri-uri atau hidup-hidupkan budaya yang salah, harus berani merubah. Ini makanya disebut imaman, itu teladan pemimpin dalam perubahan ya. Nih, kembali ke tadi Pak. Jadi Masya Allah tentang dakwah tadi ya. Maka bapaknya diem saja, nggak nolak. Kemudian karena bapaknya masih nyembah patung, levelnya dinaikkan. Tadi hanya mengatakan, Pak kok nyembah yang nggak mendengar, yang nggak melihat, yang nggak bisa ngabulkan apa-apa. Karena bapaknya masih musyrik, naiknya level. Ya abati la ta'budi syaitan. Nah ayah, kenapa ayah nyembah setan? Jadi patung-patung itu adalah setan itu. Inna syaitana kana lirrahmani asiyan. Sesungguhnya setan itu musuh bagi Allah itu. Ya, saking jengkelnya Ibrahim itu, ayahnya itu ya, akhirnya ayah ngomong, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci sekali kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ya, ibaratnya nek cara wong mriki kupinge pun gatel to Pak. Ambun dino anake ngomong wae itu ya. Kuping gatel itu. La ilam tantahi la arjumanak. Kowe nek ora iso meneng tak pateni gitu ya. Wahjurni malia, pergi dari rumahku. Maka Masya Allah Pak, ini menunjukkan bahwa meskipun Ibrahim belum bisa mandiri dalam hal prinsip, beliau tetap tidak goyah. Ini yang luar biasa. Kemudian beliau juga diusir, dan apa kata Ibrahim? Salamun alaik sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Mboten napa-napa Pak, kula diusir, salamun alaik, mugi-mugi Bapak tansah pinaringan sehat selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi, saya terus akan mohonkan istighfar kepada Bapak. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa Bapak. Innahu kana bi hafiyan, sesungguhnya Allah sangat lembut kepadaku. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini keteladanan dalam berdakwah Pak. Jadi kita disuruh belajar dari Nabi Ibrahim dalam hal berdakwah. Artinya apa? Dimulai dari yang paling kecil, yaitu kalau kita sudah menikah berarti istri kita, kalau punya anak-anak berarti anak kita berikutnya. Karena jelas, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi tanggung jawab masing-masing itu, jenengan kan nek teng mriki arang nyamuk ya. Teng Semarang kata biasa masang obat nyamuk Pak. Obat nyamuk niki nate ngitung mboten wonten pinten napa niki? Keluaran iki lho Pak. Lingkaran paling kecil biasanya yang buat napa niki? Nyindik niku to. Terus mubeng gede gitu. Nah, dakwah juga begitu Pak. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri kita, membangun kesolehan kebaikan. Kemudian baru terdekat kita siapa tadi? Istri kita. Baru kemudian siapa? Anak-anak kita. Baru nanti melebar terus kerabat kita, baru kepada orang lain, masyarakat secara umum. Nah, prinsipnya orang Islam niku Pak, ampun berpikir yang penting saya baik. Yuk nek saged mlebet swarga bareng. Eman-eman Pak, swargane kamban nek mung lebone tiang sekedhik niku, nek saged mlebet swarga sarang-sarang. Itu prinsip orang Islam harusnya, maka harus soleh dan muslih. Baik, ini contoh pertama ya, bahwa ummatan itu seorang pemimpin, inspirator kebaikan di semuanya nanti Ibrahim ya. Qanitan lillah,
Apa qanitan ini? Ya, tentu Allah yang paling tahu, ahli tafsir yang memberitahukan, yang menjelaskan ya. Qanitan lillah maksudnya apa? Qanitan lillah adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim itu nabi yang ujiannya paling berat, Pak. Paling berat. Sejak muda sudah suruh dakwah, diusir sama bapaknya, nantang budaya kampung, akhirnya dibakar. Kemudian berumah tangga, Masya Allah Pak, puluhan tahun. Beliau punya putra itu usia 90 tahun. Corone nek melampah pun apa? Pun rada mbungko, nek ngaos niku pun dongkak-ongkek Pak boyoke niku ya, saking tuane niku. Masya Allah, beliau tetap berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki doa wajib hafal Pak panjenengan. Coba sareng-sareng. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki doa Nabi Ibrahim, harus hafal ini. Nek berharap istrinya solehah, pasangannya menyejukkan mata, doanya ini Pak. Nek berharap anaknya soleh dan solehah, doanya ini. Donga niku urut, Rabbana hablana min azwajina. Kenapa minta pasangan dulu yang penyejuk mata, baru wa dzurriyyatina, keturunannya. Jadi berarti kita diajari oleh Al-Quran, kalau mau anak soleh dan solehah, tugas pertama apa? Mensolehkan diri dan mensolehkan pasangan. Nah niki nek sing dalu niki garwane bapak-bapak mboten dijek, berarti nanti sampai rumah tugasnya apa? Ceramah. Ya. Ceramah Pak sama pasangannya itu, tanggung jawab nih kok. Mula ngencing dijak Pak, ben rampung. Nek takoni pangeran mangke, wis dikandani burung bojone. Wis sapa sing ngandani? Lho Pak Ustad kae. Tanggung jawabnya selesai ya. Jadi Masya Allah ini penting Pak memberitahukan pasangan itu kebaikan. Betul itu tanggung jawabnya. Urut, solehkan diri, solehkan pasangan, baru insya Allah anaknya soleh dan solehah. Begitu cara memahami ayatnya. Qanitan lillah, ini Ibrahim Masya Allah menikah sampai usia 90 tahun Pak, baru punya putra. Begitu punya putra, Masya Allah ujiannya Pak, putranya masih disusui oleh istrinya. Allah sudah tempat perintahkan, disebut oleh Allah di surat Ibrahim panjang lebar. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi cerita panjangnya ada di lain waktu. Intinya Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah, nggak punya putra Pak. Satu hari beliau dikasih budak perempuan Hajar itu. Nah, kemudian Hajar ini dididik dengan baik, tumbuh jadi solehah. Sarah ini minta suaminya ya, wahai Ibrahim suamiku, nikahilah Hajar, semoga Allah berikan keturunan dari Hajar untuk panjenengan. Ibrahim disebutkan awalnya nggak mau Pak, didorong-dorong terus akhirnya mau demi lahirnya apa? Keturunan. Nah, ini Pak, orang soleh itu punya apapun itu punya alasan, minta apapun punya alasan. Nabi Zakaria itu nggak punya putra, akhirnya doanya apa? Rabbi habli minas solihin. Kenapa doa minta anak? Alasannya apa? Disebut oleh beliau, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Niki ya Allah, nek kula mboten gadah lari, mangke sinten sing nerusaken ngopeni Bani Israel.
Ya, mereka butuh bimbingan ya Allah, maka anugerahkan untukku putra penerus dakwahku. Maka dititipi putra namanya Yahya. Itu juga usianya sudah tua sekali Pak, bahkan rambutnya memutih, tulangnya sudah rapuh. Istrinya divonis mandul, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Zakaria sangat yakin doa kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Begitu nikah sama Hajar, nggak lama berikutnya Hajar hamil. Begitu hamil, akhirnya punya putra, diberi nama Ismail. Nah, karena Ismail lahir laki-laki, Ibrahim senang sekali. Siapa yang cemburu? Siapa yang cemburu? Sarah Pak. Padahal tadi ya siapa yang nyuruh? Sarah ya. Cemburu pokoknya wis, aku ndak mau tahu. Pokoknya ini anak ini jangan sampai terlihat di depan saya itu ya. Berkaitan dengan itu Allah perintahkan, tempatkan anakmu, istrimu di lembah tak bertuan, bi ghairi dzar'in. Itu tempat yang tumbuhan saja, itu biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah ghairi dzar'in ya. Tidak ada yang tumbuh apapun di sana Pak. Berarti kalau nggak tumbuh itu tandanya tidak ada sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan? Air, nggak ada air Pak. Maka bismillah Pak. Ibrahim dalamnya pundi Pak? Ibrahim rumahnya pundi? Hebron. Hebron itu mana? Palestina. Kemudian suruh nempatkan di Mekah. Niki saking Palestina dugi Mekah niki luar kota apa luar negeri? Luar negeri loh, ribuan kilometer niki. Numpakin apa? Pesawat apa unta? Numpak unta Pak niku, teklu ribuan kilometer Pak. Bayi abang sama istrinya yang masih lemah harus berangkat dalam rangka mentaati perintah Allah. Ya, ditempatkan di lembah yang jelas Allah sampaikan tidak ada satupun yang tumbuh di sana. Maka begitu sampai sana, bismillah, ditempatkan, dibuatkan tenda kecil, ditinggali setangkai kurma sama sebotol air minum Pak. Ya, nggak ada pesan apapun. Ibrahim natap wajah istrinya saja nggak berani, takut gagal menjalankan perintah Allah. Sebab wong wedok niku senjatanya apa? Nangis. Nggih mboten Bu? Nggih. Akhirnya Ibrahim tanpa pamit pergi itu, dikejar oleh Hajar itu. Ila aina anta dzahib ya Ibrahim? Jenengan mau kemana suamiku? Jenengan mau kemana? Ninggalkan kami di sini. Nggak dijawab Pak. Si Ibrahim ngucluk pokoknya, nguclung ya, melaku terus itu ya. Sampai 3 kali pertanyaannya nggak dijawab, baru Hajar bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim? Panjenengan naruh saya dan anak kita yang masih bayi di lembah tak bertuan ini nopo Allah yang nyuruh? Apa ini perintah Allah? Ibrahim cuma jawab satu patah kata, na'am. Apa artinya? Iya. Ya. Apa kata istri yang soleha itu? Idan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, pasti kami nggak akan ditelantarkan oleh Allah. Sudah Pak. Hajar kembali ke tenda, Ibrahim lanjut pulang ke Palestina. Masya Allah Pak. Ya. Dari kejauhan setelah istrinya nggak bisa melihat Ibrahim, Ibrahim juga nggak bisa melihat istrinya. Beliau berdoa panjang lebar. Diabadikan doanya di surat Ibrahim ini. Ya. Apa beliau? Kemudian beliau berkata, Rabbana, ya Allah, inni askantu, aku telah tempatkan anakku, istriku, keturunanku, biwadin ghairi dzar'in ingda baitikal muharram, sesuai dengan yang kau perintahkan, di sebuah lembah tak tumbuh apapun di sana, di dekat rumahmu yang suci. Itu nanti jadi cikal bakal Ka'bah tempat itu ya. Rabbana ya, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami lakukan terang-terangan dan apa yang kami batin dalam diri kami. Ya. Ini doa panjangnya Nabi Ibrahim. Maka beliau minta kepada Allah apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah,
jadikan kami, saya Allah maksudnya Ibrahim, muqimas shalah, orang yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, demikian pula anak-anak saya, anak turun saya. Ini juga jadi wirid Pak, bapak-bapak yang merasa putranya masih susah sholat padahal sudah akil balik, doanya ini. Yuk, wow, sarang-sarang, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Penapal nggih? Insyaallah ya. Ya minimal amin. Ini doa Pak, serius nih. Jadi banyak ulama-ulama yang dimintai apa namanya, ini bahasa mungkin sebagian mengatakan ijazah ya. Ya, datang ke kiai, Pak Yai nyuwun dongane lare kula niku angele ra karuan nek kan salat, padahal pun SMA, pun kuliah, nek mboten gugah mboten tangi digugah malah jengkeli wong tuane ngenengake. Wonten teng mriki. Mboten. Ya. Mboten setunggal maksudnya. Niku kiai niku nggih niki ijazah niki tak paringi dongane niki, mangke dihafal. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah Bapak Ibu niki diamalkan, anak-anak akan dimudahkan Allah, dilunakkan hatinya jadi ahli salat insyaallah. Ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian beliau juga berdoa, ya, Rabbana ya Allah, ya minta apa ini? Minta banyak, ya, minta diberi rizki berupa apa? Ya, warzuqhum minas samarati. Ibrahim tahu di tempat itu tandus, tak ada tumbuhan, tapi beliau doanya apa? Ya, warzuqhum minas samarat, ya Allah beri mereka rizki dari buah-buahan. Maka Masya Allah nanti keberkahan doa Nabi Ibrahim, Mekah itu bisa tumbuhan ketika ditanami. Ini salah satu barokah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka sudah Pak, sampai sini tidak ada perintah Allah, Ibrahim beritahu istrimu nanti dijemput tanggal sekian, bulan sekian, nggak ada. Pokoknya tinggal aja Pak ini, karena perintahnya Allah tempatkan, nggak ada pesan apa-apa. Ibrahim pulang ke Palestina. Lama nggak berjumpa, kemudian berjumpa, Ibrahim sudah balagul huluma, sudah remaja, sudah dekat usia balik, dah remaja ini. Kemudian baru ketemu berapa hari, mimpi Ibrahim. Apa mimpinya? Inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Bapak ngimpi, bapak suruh nyembelih kamu. Piye menurutmu le? Piye leh? Pak Eko nyembelih kowe. Ya. Apa kata putranya Pak? Ya abatif alma tu'mar. Monggo Pak, nek niku perintahe Allah, kerjakan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kula sabar. Nek niki pancen perintahe Allah. Masya Allah Pak. Nah, itu kenapa Pak anak kok bisa menjawab dengan begitu? Itu tanda anak soleh ya. Itu ternyata dijelaskan itu karena pendidikan siapa? Ibunya Pak. Loh Masya Allah. Maka Hajar itu tidak pernah menceritakan hal buruk tentang bapaknya kepada siapa? Anaknya Pak. Semuanya yang diceritakan kebaikan-kebaikan. Mboten nate ngelek-elek bapak nih. Mesti ceritanya apa? Nak, bapakmu itu nabi besar, kekasih Allah, tugasnya banyak. Kita di sini ditempatkan ini bukan karena bapak nggak sayang, ini semata-mata karena Allah yang memerintahkan. Sabar, ini perintah Allah. Mboten nate kok ngelek-ngelek, bapakmu ki pancen ra tanggung jawab oleh. Ya. Awet cilik ditinggal orang ngeragati, ora tau ngirim duit transfer ya belas ora tahu ya. Kok tiba-tiba datang malah pengen nyembelih. Wah iki nek bocah diwarai sama ibunya tiap hari kejelekan bapaknya mesti semaure napa? Le bapak ngimpi kok nyembelih kowe. Napa semaure kira-kira? Ya. Sampean ki priye to Pak? Ngopeni belas ora ngeragati ora teko-teko malah pengen nyembelih gitu. Ya.
Jadi ini penting Pak, pelajarannya adalah berarti mendidik pasangan jadi solihah itu nomor 1. Insya Allah nanti apapun pendidikannya kepada anaknya pasti semuanya kebaikan-kebaikan. Tidak bakal dia cerita keburukan tentang suaminya, tidak bakal. Mesti menutup. Bangga nanti anaknya dengan bapaknya. Maka nggak pernah ketemu, sekali ketemu Masya Allah sudah bangga Pak Ismail dengan ayahnya tadi. Ya. Jadi pelajarannya banyak sekali tentunya dari keluarga hebat, dari keluarga Ibrahim alaihissalam ini. Baik, karena waktu sudah masuk sholat isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Intinya adalah Allah sudah sampaikan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah telah banyak uji Ibrahim dengan perintah-perintah yang berat. Semuanya sempurna dikerjakan, tanpa nego, tanpa membantah, tanpa apapun. Semua dikerjakan dengan sempurna. Ditempatkan di lembah, ya ditempatkan. Suruh nyembelih, ya disembelih. Allah kira-kira ngasih tahu nggak? Ibrahim, ini hanya sandiwara. Nanti tak ganti wedus. Ya, enggak Pak. Nggak pernah ada sandiwara itu. Maka nanti ada kesempatan lain kita ceritakan bagaimana diskusinya Ismail ketika mau disembelih itu. Dia ngomong panjang lebar. Pak, nanti mata saya ditutup ya, nek mau disembelih. Men bapak tidak lihat mata saya. Nanti nek lihat mata saya bapak iba. Kalau iba nanti bapak gagal menjalankan perintah Allah. Mangke kula tangan kali sikile digencang nggih Pak, men mboten kroncalan. Nah, mangke Bapak nek kula bar disembelih ya, getihe men mboten nyiprat teng Bapak sing-singkan tangannya biar enggak nyiprat. Mangke Bapak malah duka, jengkel kalau sampai kecipratan. Terus nanti nek sudah darahnya kotor dicuci ya Pak, kasihkan ibu bajunya gitu. Jenengan tegel betul Pak nek larene kok ngantos sampai detail begitu ya. Ini anak yang soleh luar biasa. Ini nggak mungkin kalau tidak dididik oleh ibu yang solihah ya. Makanya nih yang belum menikah ini kalau mau menikah Nabi ngajari kita carinya 4 itu. 1 yang cantik, 2 yang kaya, 3 yang terpandang, 4 yang solehah. Cuma pertanyaannya mau nggak sama jenengan itu? Maka nek mboten angsal ayune, mboten angsal sugiye, mboten angsal keturunane, Nabi ngasih tahu fadfar bidatidin, pilihlah karena agamanya yang solihah. Taribat yadaka, jenengan beruntung nanti. Istri solehah niku Pak, meskipun tidak cantik rupawan, tapi nanti kebaikan akhlaknya menutupi tidak cantiknya. Coba jenengan bojo wayu, gaweane dolanan HP wae ora tandang gawean, jengkel napa mboten? Nah, niku Bu, jengkel bojone niki. Ya. Bojo misalnya Pak Nis ya kaya raya Pak, tapi sama suami nggak hormat. Wes jenengan kaya babune pokoke ya. Pak kae dimek gaweane ya. Adang asah-asah itu. Ora gelem ora tak jatah rokok. Rekoso to Pak. Maka nek suami istri soleh itu insya Allah tidak kaya, diberi rezeki berapapun jenengan bawa pulang, alhamdulillah, selalu bersyukur terhadap pemberian suami. Meskipun bukan keturunan baik-baik, bismillah, yuk Bu Pak ciptakan anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Semoga dimulai dari ini keturunan kita jadi orang baik-baik. Maka dengan satu kata soleh itu selesai insya Allah. Nah ini Pak, jadi pelajaran berharga adalah bagaimana mendidik pasangan yang solehah agar anak-anak tumbuh jadi pribadi yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.